Nabi Adam memberi nama kepada anak-anak Nabi Sits dan Dewi Mulad. Anak laki-laki yang berwujud manusia diberi nama Sayyidina Anwas Nasa. Sedangkan anak yang berwujud bayi laki-laki yang diliputi cahaya persatuan antara anak Dewi Mulad turunan Nabi Adam bangsa manusia dan anak Tlajah turunan Azazil bangsa jin dalam wujud cahaya diberi nama Sayyidina Anwar. Nabi Adam sudah diberi kabar oleh malaikat Jibril bahawa anakmu Sayyidina Anwas kelak akan menurunkan para nabi dan rasul para raja-raja besar di Nusantara dan dunia, sedangkan Sayyidina Anwar yang akan menurunkan peradaban Sang Hyang sebagai penguasa kerajaan. Sang Hyang adalah tingkatan golongan terhormat, golongan Brahmana kasta tertinggi dari golongan jin atau kebhataraan yang dulu diklaim sebagai golongan kedewataan. Sayyidina Anwas sangat berakhlak mulia, taat tekun beribadah kepada Allah agama ayahnya. Kelak suatu saat, ia akan menurunkan para nabi hingga akhir zaman. Sedang Sayyidina Anwar sangat gemar berkelana dan menyepi diri hingga suatu saat ia bertemu dengan Azazil dan berguru kepadanya. Sayyidina Anwar mendapatkan berbagai ilmu kesaktian dari Azazil, iblis. Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana adalah Sayyid Anwar. Berdasarkan riwayat sejarah yang syahih, para ulama menjelaskan bahawa Sayyidina Anwar adalah putera Nabi Syits yang zuriah keturunannya. Perpaduan antara dari darah Nabi Adam AS, bapa moyangnya manusia, dengan darahnya Azazil, bapa moyangnya bangsa jin, yang akan menurunkan golongan Sang Hyang. Sang Hyang dalam perspektif syariah, artinya representasi dari golongan makhluk tertinggi, terhormat dari kalangan gaib, para leluhur jo kerajaan, golongan jin. Dalam mitologi Sunda Jawa, Sayyidina Anwar diberikan kelebihan oleh Allah sebagai ujian dan istijrod kepadanya, sehingga ia bisa berubah sebagai laki-laki atau perempuan, mencala putra, mencala putri. Sayyid Anwar pun bisa menghilang dan kasat mata, tidak bisa diindera, juga bisa terbang ke angkasa, masuk ke dalam perut bumi dan bernafas di dasar samudra. Karena Sayyidina Anwar darahnya masih keturunan Azazil, bangsa jin, yang sering dengan istilah keturunan, kedewatan atau kebhataraan. Ketika Sayyid Anwar pulang dan bertemu Nabi Adam, maka kakeknya melihat perubahan pada perilaku cucunya itu. Nabi Adam paham bahawa perubahan itu dikarenakan ulah Azazil, iblis, dan berkata kepada Nabi Syits putranya bahawa kelak Sayyid Anwar akan murtad dari ajaran agama yang dipeluk kakek dan ayahnya. Sayyidina Anwar adalah setengah manusia dan jin cikal bakal. Golongan para Sang Hyang turunan Azazil, iblis, memohon kembali kepada Allah Sang Maha Pencipta agar Sayyidina Anwar diperkenankan berumur panjang hingga akhir zaman. Permohonan Azazil, iblis, dikabulkan. Assalamualaikum sahabat beriman, salam sejahtera. Untuk kita semua semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa solawat salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab hanya kepada beliaulah kita semua, umat Muslim, mendambakan syafaatnya. Saya ucapkan selamat datang di channel Cerita Islami. Terima kasih yang selalu mengikuti dan menyimak cerita kami. Semoga membawa kemanfaatan bagi anda semua. Sayyidina Anwar lalu meminum dan mandi Ma'ul Kayat atau Tirta Kamandalu, yaitu air kehidupan yang berasal dari intisari awan mendung yang telah dicurahkan dari atas langit oleh Azazil, iblis Tirta. Kamandalu itu ditampung ke dalam cupu manik Astagina, milik Nabi Adam dahulu yang terhempas badai. Agar Tirta Kamandalu tidak pernah habis secara ajaib di dalam cupu manik Astagina, Azazil, iblis, menganugerahkan cupu tersebut kepada Sayyid Anwar, dan atas kodrat Allah, Sayyid Anwar dipertemukan dengan pohon rewan, pohon kehidupan, Lata Mausadi Kalpataru, Hoyot Mimang, yang sedang ngarang gugur daun-daunnya. Akar pohon ini menjadi tanda dari kehidupan alam, di mana seluruh isi jagat raya yang mati sebelum takdirnya. Bila di atasnya diletakkan akar pohon ini akan hidup kembali. Sayyid Anwar kemudian mengambil akar pohon tersebut dan kemudian menjadi salah satu pusaka para dewa. Oleh Azazil, iblis, Sayyid Anwar mendapatkan sesotya, mutiara mustika,
bola kristal Retna Dumilah yang atas izin Allah, sesuatu tersebut bisa untuk memandang seluruh isi jagat raya dan mengetahui membuat tiruan prototipe surga dan neraka. Kemudian Said Anwar diberi pelajaran berbagai ilmu, pengetahuan dan kesaktian oleh Azazil, iblis, di antaranya ilmu panggiwa, ilmu patraping panitisan, ilmu menitis reinkarnasi, ilmu manjing suruping pejah, sasahidan, semadi hingga mencapai mati sajroning urip, dan ilmu cakra panggilingan, ilmu menguasai perjalanan waktu, termasuk ilmu jangka atau ngerti sadurunge, winarah, atau mengetahui tanda-tanda kejadian yang akan datang. Setelah menerima dan menguasai semua ilmu pengetahuan dan kesaktian, Said Anwar ingin kembali berkelana. Ia sudah enggan kembali pulang ke keluarganya, kakek neneknya, ayah ibunya, dan saudara-saudaranya. Ia merasa tidak bisa hidup berdampingan dengan mereka. Maka Azazil, iblis, menyarankan untuk tinggal di Jazirat, Ngariat, Pulau Malwadewa. Di tempat itu, Said Anwar disuruh bertapa di puncak gunung dengan cara mengikuti perjalanan matahari. Kalau matahari terbit, dia menghadap ke timur. Kalau matahari di tengah, dia menengadah. Dan kalau matahari sudah di barat, dia menghadap ke barat. Setelah 7 tahun bertapa, atas kehendak Allah juga, Said Anwar hilang dimensi. Kemanusiaannya menjadi badan rohani. Di alam ada makdum, alam ada tiada. Sonya ruri atau awang uwung suwung. Bumi langit tiada terlihat. Tiada matahari, tiada bulan, tiada bintang. Tiada malam dan siang. Tiada arah kiblat, tiada ruang dan waktu, semua menjadi tiada. Yang ada tinggal rengkuhan, liputan cahaya, hingga segala kehendaknya. Saat itulah Said Anwar sedang mendapat istijrot, dilulu oleh Allah, seolah-olah semua tindakan itu adalah restu dari Allah Sang Maha Pencipta, padahal itu hanya istijrot dari Allah Sang Pencipta semesta alam. Alkisah cahaya yang memancar dari Said Anwar dilihat oleh Prabu Nur Hadi, Sang Hyang Malhadewa, golongan jin dari kalangan Sang Hyang Putra Prabu Rawangin, Sang Hyang Hatahetu. Prabu Nur Hadi, Sang Hyang Malhadewa, mereka adalah dari keturunan Jan Banujang nenek moyang, jin dari kalangan Sang Hyang. Prabu Nur Hadi paham bahwa cahaya yang memancar itu bukanlah cahaya matahari, bukan cahaya bulan dan bukan cahaya bintang, itu cahaya keturunan Adam. Kemudian cahaya tersebut didekati dan berusaha untuk menangkapnya. Namun Prabu Nur Hadi tidak bisa menangkap cahaya tersebut. Cahaya yang tidak lain adalah Said Anwar itu mengaku sebagai Kang Murbeng Alam. Prabu Nur Hadi membantah dan terjadi adu ilmu kesaktian. Prabu Nur Hadi kalah dan selanjutnya tunduk takluk dan mengabdi kepada Said Anwar. Kemudian Prabu Nur Hadi mengajak Said Anwar ke kahyangannya, kerajaan besar dari bangsa jin golongan Sanghyang. Dan Said Anwar dijadikan raja dengan gelar bernama Sanghyang Nur Cahya. Setelah menjadi raja di kalangan bangsa jin golongan Sanghyang, bangsa jin kasta tertinggi bangsawan di Pulau Malwadewa, akhirnya Said Anwar dengan menggelarkan dirinya sebagai Sanghyang Nur Cahyaning Nirwana, perpaduan cahaya. Selanjutnya putri Prabu Nur Hadi yang bernama Dewi Nurini, Dewi Mahamuni diserahkan dan dijadikan istri permaisuri Said Anwar. Kemudian Said Anwar mendapatkan keturunan dari Dewi Nurini, Dewi Mahamuni, tapi masih berwujud asrar, rasa, daya hidup, plasma, dan wujud yang bercahaya sangat terang benderang, menyilaukan dan menerangi kegelapan. Kemudian seperti biasa tradisinya, asrar dan wujud itu disiram dengan air kehidupan agar menjadi wujud. Akhirnya asrar itu berwujud putra laki-laki oleh Saidina Anwar, putranya diberi nama Sang Hyang Nur Rasa. Itulah sedikit pembahasan tentang Sang Hyang Nur Cahya.
Maaf apabila ada salah kata, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.